Ketika pada suatu malam sekitar jam 3 dini hari lah, ya dekat mau subuh si bapak bilang, motor itu tiba-tiba seperti ada yang mau ngengkol. Tapi nggak nyala. Dengan kondisi gelap, dengan kondisi sudah dipastikan nggak ada siapa-siapa. Tapi engkolan motor tersebut masih berbunyi seakan-akan ada yang ngengkol. Tapi nggak kelihatan orangnya siapa. Deng, otomatis di sini membuat bapak itu melompat ketakutan. Astagfirullahaladzim. Wih, siapa itu? Hei, siapa yang mainin engkolan motorku? Aku Sukri, Om. Aku Sukri. Mau jemput motor. Sukri meninggal dunia karena kecelakaan sepeda motor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, saya akan membawakan satu kisah yang cukup menarik. Sebuah kisah yang saya dapat dari seorang narasumber yang datang langsung ke studio sebuah kisah misteri. Mungkin sahabat-sahabat masih ingat dengan sahabat misteri yang ada di Jambi yang bernama Putra. Tempo hari beliau pernah menjadi narasumber menceritakan langsung sebuah kejadian misteri yang beliau alami. Videonya yang ini. Jadi kemarin Putra ini datang lagi ke studio sebuah kisah misteri untuk menepati janjinya. Karena tempo hari setelah beliau podcast, beliau sedikit memberikan kisi-kisi cerita yang menurut saya lebih mengerikan, lebih menyeramkan dari kisah beliau yang tempo hari itu. Dan dia janji sama saya, next bang, saya akan datang di sini lagi, saya akan ceritain semuanya untuk abang. Dan dengan janji itulah membawa Putra kembali untuk bertemu saya datang ke studio sebuah kisah misteri. Sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Putra ini pernah diteror oleh sosok arwah. Arwah korban laka lantas yang menghantui Putra, yang mengganggu ketenangan hari-hari Putra. Jadi, bagaimana keseraman Putra ketika diteror oleh arwah korban kecelakaan lalu lintas ini? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Putra di sini membuka cerita kembali untuk mengingat masa-masa di tahun 2008 yang lalu. Yang mana di tahun 2008 Putra ini sempat bekerja di salah satu perusahaan yang lumayan besar lah di Provinsi Jambi ini. Yang mana ketika diterima di perusahaan tersebut, Putra ini agak sedikit kesulitan untuk transportasi dari rumah menuju ke tempat kerjanya. Karena jarak perusahaan dari rumahnya Putra ini bukan lumayan jauh, tapi memang sangat jauh sekali. Naik angkot ini tidak bisa sampai langsung ke tempat kerja Putra. Mau naik ojek, gajian aja belum, gimana?
Mana duitnya untuk bayar ojek? Lantas di sini setelah Putra diterima, ayah Putra lah yang menjemput antar Putra untuk bekerja. Beliau lah ya meluangkan waktu untuk membonceng anaknya dengan sepeda motor yang dimiliki oleh keluarga tersebut untuk sampai ke tempat kerja dan kembali dari tempat kerja pulang ke rumah untuk beristirahat. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan berlalu, ayahnya selalu senantiasa jemput antar Putra. Nggak tahu hujan, nggak tahu tengah malam kalau Putra ini balik lembur, ayahnya senantiasa untuk setia menjemput antar Putra. Nah, dengan kondisi ini, Putra yang sekarang sudah sedikit memiliki tabungan lah ya, udah 3 bulan kerja, dia kasihan dengan ayahnya. Motor itu kalau mau dibawa sama Putra kerja, ya nggak mungkin. Aktivitas di rumah, terus juga ya mata pencarian dari bapaknya Putra ini di tahun 2008 beliau ini ngojek. Jadi nggak bisa, motor itu disuruh bawa Putra kerja nggak bisa. Jadi Putra kasihan lihat ayahnya yang sudah cukup umur, bolak-balik. Beliau di sini memutuskan untuk cari tempat tinggal yang dekat dari perusahaan tempat beliau kerja, rumah tinggal sementara, kos-kosan atau kontrakan. Dalam kesibukan kerja, Putra ini nanyalah sama teman-teman yang tinggal di sekitaran perusahaan tersebut, kalau ada informasi, ada kontrakan atau ada kos-kosan, tolong kasih kabar sama aku. Tapi sama sekali ndak ada informasi yang bikin Putra senang lah ya. Ada yang kosong, kontrakan atau kos-kosan di sekitaran perusahaan ini full semua, karena rata-rata ya karyawan-karyawan yang jauh pada ngontrak ngekos di sana. Hingga pada suatu ketika teman kerja dari Putra ini bilang sama Putra, "Put, kamu masih nyari kontrakan gak sekitar sini?" "Iya, aku masih nyari." "Ada ya? Kamu tahu ya di mana?" "Ada sih, kemarin aku lihat ada bangunan kosong, bentuknya tuh kayak kos-kosan tapi agak sedikit aneh. Aku tanya sama tetangga-tetangga ada di situ, katanya itu kos-kosan, kontrakan, kosong lagi. Kamu mau lihat? Ayolah, pulang kerja ya, kita lihat." Sepakatlah, sepulang kerja pada hari itu, Putra dan temannya ini survei lokasi yang jaraknya ndak terlalu jauh. Kalau jalan ya sekitar 8 menit lah dari perusahaan ke tempat tersebut. Tapi memang tempatnya agak sedikit terpencil. Dari jalan utama ini turun ke bawah, ya melewati empang, melewati rimbunan pohon bambu, turun ke bawah. Ndak nyangka loh kalau di bawah itu ada rumah. Nah, itulah gambaran lokasi yang dituju Putra untuk melihat rumah kontrakan. Setibanya di sana, Putra ini agak sedikit shock juga, kaget juga. "Serius kamu nyuruh aku tinggal di sini?" "Lah, kata kamu mau nyari tempat yang dekat dari perusahaan, terserah mau di mana. Aku juga nggak sengaja Put dapetin ini lewat, aku lihat ini kosong, aku tanya ya ternyata dikontrakan. Coba aja dulu kamu tanya-tanya, mana tahu harganya murah, cocok. Ya kan cuman untuk istirahat malam aja Put. Mana tahu kamu bisa istirahat di sini daripada bolak-balik kan jauh, kasihan bapakmu." Nah, dengan alasan itu Putra ini mencari di mana sih yang punya kontrakan ini. Ya, ketemulah sama yang punya kontrakan. Harga sewa kontrakannya juga murah sekali, tapi dengan syarat bersihin sendiri. Ya, pekarangan itu dibersihin sendiri, dalam kalau mau dicat silahkan dicat, tapi walaupun bentuk bangunannya itu agak sedikit kumuh, nggak kerawat, tapi alhamdulillah nggak bocor, Putra bilang. Nah, deal lah Putra tinggal di sana. Jadi sekilas digambarkan oleh Putra. Lokasi rumah kontrakan tempat Putra tinggal ya, yang dekat perusahaan ini memang agak sedikit terpencil, di dekat empang, di belakang kontrakan itu ada aliran anak sungai. Suasana di sana sunyi, sepi sekali, ndak ada tetangga, soalnya di pinggiran anak sungai. Di seberang pinggiran anak sungai itu barulah, itu padat pemukiman. Jadi kalau dibilang bedeng, bukan bedeng. Kalau dibilang kontrakan, bisa lah ya dibilang kontrakan, tapi tidak besar rumah itu. Rumah itu misah-misah antara rumah pertama, kedua, ketiga, keempat. Kayak perumahan nggak jadi gitu lah ya, kayak perumahan perumnas kayak gitu. Rumah ini jarak sekitar 5 meter, ini bangunan lagi. Di satu bangunan ini ada satu ruangan depan, kita katakan ini ruang tamu. Di sampingnya itu disekat
ada kamar, di belakangnya itu ada tempat masak, sekaligus di situ ada WC dan tempat mandi atau kamar mandi. Kecil sekali. Kalau untuk tinggal berdua ya cukup lah, tapi kalau bertiga, berempat dijamin bakal sumpek itu tempat. Nah, setelah dibersihkan, Putra di sini mulailah membeli perabot-perabotan. Yang mampu dibeli Putra cuman kasur, dispenser, magic, ya cuman kompor kecil. Sedangkan TV dan lain-lain Putra belum punya duit dan nggak niat juga untuk beli TV, mau nonton TV di rumah tersebut. Walaupun dengan tidak adanya TV, tidak adanya hiburan lah, rumah kontrakan yang ditempati Putra ini terasa sangat horor sekali, sangat mengerikan sekali. Walaupun keadaan rumah kontrakan itu cukup mengerikan dan seram, namun selama Putra tinggal di sana beberapa bulan, tepatnya sekitar 2 bulan sudah beliau menempati rumah itu, sama sekali tidak ada gangguan yang dirasakan oleh Putra seperti diganggu oleh makhluk astral lah, makhluk tak kasat mata penghuni daerah yang mengerikan tersebut, sama sekali tidak ada. 2 bulan berlalu, Putra pulang ke rumah kedua orang tuanya karena dapat liburan. Dapat cuti libur selama 4 hari. Pulang dia tidak menempati kos-kosan itu, rumah kontrakan itu. Setelah liburan, dia balik lagi lah menempati rumah kontrakan tersebut. Nah, waktu di sini berlalu sangat cepat sekali. Karena Putra ini tidak terlalu mengikuti pergaulan teman-teman yang ada di tempat kerjanya. Beliau di sini lebih fokus kerja nabung karena dia ini ada target atau istilahnya sesuatu yang diinginkan, yang ingin diwujudkan dalam waktu dekat. Yaitu beliau sudah lama mengimpikan ingin punya sepeda motor sendiri. Di tahun 2008, Suzuki Satria FU 150 ini adalah motor kegemaran anak-anak remaja pada saat itu. Jadi nggak salah lah beliau di sini setiap gajian menyisihkan uangnya, ditabung. Hampir 9 bulan Putra menabung dan alhamdulillah tabungannya hampir mencukupi harga motor Satria FU 150, walaupun harga secondnya Putra di sini sudah sangat bersyukur sekali karena sudah dekat cita-citanya atau keinginannya tercapai. Beliau pun di sini mulailah berangan-angan menggambarkan, coba iseng-iseng tanya pasaran motor FU sekarang berapa sih secondnya, mana tahu aku nambah-nambah dikit atau kurang-kurang dikit biar lebih semangat lagi nabungnya. Mulailah di sini dia nanya sama teman-temannya, ada informasi nggak yang jual FU? Kalau ada kabarin ya. Tahun-tahun tua pun nggak masalah, yang penting surat-surat lengkap, motor masih layak jalan. Nah, satu-satu teman Putra yang bergelut di bidang otomotif atau anak motor lah kita katakan di sini, dipesenin dan ada satu teman yang merespon pesan atau pencarian dari Putra untuk nyari FU ini. Kita sebut saja dengan nama Sidik. Sidik mengatakan pada Putra, "Put, kamu nyari FU jadi ya?" "Jadi, kalau ada." "Memang ada di mana?" "Ada tuh, tetangga dekat rumahku. Dia punya FU. Kalau dilihat sepintas kemarin waktu dia nawarin sama aku, motornya mulus sih. Tapi nggak tahu lah selera kamu, aku juga nggak paham. Kamu cek dulu lah. Kamu lihat dulu, nanti kamu nego sendirilah berapa harga dikasih." Tapi denger kemarin sempat dia bilang sama aku, harganya murah, Bud. Jauh di bawah pasaran FU sekarang. "Serius kamu? Ya udah, kapan kita ke sana?" "Ya terserah kamu. Duitnya udah ada belum?" "Duitnya ada sih, tapi aku rasa nambah-nambah dikit lah palingan. Tapi kalau kamu bilang harga yang ditawarkan Bapak itu jauh di bawah pasaran, aku rasa cukup. Ya udah, kapan terserah." Mereka pun janjian dan pada suatu hari Putra dijemput sama si Sidik ini, pergilah ke kampungnya si Sidik yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal Putra, dari perusahaan tempat mereka kerja. Sesampainya di kampung itu, mereka ini bertamu ke rumah seorang bapak-bapak yang usianya kurang lebih sekitar 50 tahunan lah. Jadi datanglah ke sana, Sidik bilang, "Ini loh bapak yang mau jual FU. Nih Pak,
teman kerjaku yang lagi nyari motor Satria FU. Oh yaudah, duduk dulu. Duduk, motornya dikeluarin dari dalam rumah. Nih, ini FU-nya, ini surat-suratnya, ini kuncinya. Kalau mau cek-cek suara atau mau dibawa jalan dulu, monggo, silakan dicek, dilihat mana tahu cocok. Ya, Putra di sini ya, antusias sekali lah ya. Detail demi detail motor itu diperhatikan. Ya, mulai dari perlengkapan, body-body, ya, rangka mesin segala macam, baut-bautnya diliatin semua. Semuanya rapi, semuanya epic. Bahkan di sini yang bikin Putra agak sedikit tercengang, body-bodinya ini kayak baru habis dicat. Ya, warnanya sama dengan warna orisinilnya, tapi ya kelihatan kalau baru dicat itu, apalagi catnya kurang rapi ya, itu ada bintik-bintik kayak gelembung-gelembung kayak itu kelihatan. Putra pun nanya di sini, bodinya baru di repaint ya Pak, baru dicat. Oh iya, ini motor baru dibangun lagi, baru dirapiin lagi. Pokoknya kamu lihatlah, kamu cek, kamu tes dulu. Kalau untuk mesin, insya Allah nggak ada kendala kok. Aku jual ini motor karena ya, kamu lihatlah aku, bapak-bapak kayak gini, bawa ibu-ibu, nggak mungkin lah bawa motor anak muda kayak gini. Betul pula lah, kata si Putra. Jadi si bapak mulailah buka obrolan, katanya kalau motor ini dibeli awalnya untuk anaknya yang seumuran sama si Putra. Tapi setelah dibeli, setelah dibangun, digantengin motornya, anak si bapak ndak mau pakai motor itu, lebih memilih motor metik milik adeknya. Nah jadi saya juga ndak nyaman, ndak sanggup bawa motor nunduk kayak gini. Ya jual aja lah kalau ada yang mau beli. Nah, Putra di sini nanya berapa harganya. Pada saat itu di tahun 2008 memang motor itu ditawarkan dengan harga di bawah pasaran. Lengkap STNK, BPKB ada, cuman pajaknya aja yang mati, itu hal yang wajar. Ya, hal yang lumrah. Dites mesinnya masih kering, tariannya masih enak. Putra di sini mendengar harga yang ditawarkan ini masuk. Ya, dengan isi celengannya dan jadilah kesepakatan deal. Motor itu langsung dibawa pulang oleh Putra dengan senang hati, dengan kegembiraan yang sangat luar biasa sekali. Motor impian dapat dibeli dengan hasil keringat sendiri. Fantastik. Tapi kebahagiaan Putra memiliki motor baru itu tidak lama, sahabat. Malah motor inilah yang membuat hari-hari Putra menjadi mencekam. Malam-malam Putra menjadi malam-malam yang mengerikan. Ada satu kisah di balik motor yang dibeli oleh Putra yang dirahasiakan oleh si bapak penjual motor. Seminggu motor itu sudah dibawa, sudah jadi kepunyaan Putra lah. Kerja dia pakai motor itu, pulang kerja ndak balik ke kontrakan ndak. Ya, warawiri dulu lah, ya, mejeng dulu lah ke rumah teman, puas-puasin lah pakai motor, isi minyak, jalan. Motor kotor, langsung bawa cucian. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, euforia dari Putra ya, merasakan kebahagiaan naik di atas sepeda motor barunya ini, lambat laun menjadi kejenuhan. Dia merasa capek, yang seharusnya balik kerja di istirahat, ini malah keluyuran warawiri ndak tentu arah. Jadi bangun pagi itu dia merasa capek sekali, ya, sampai-sampai semangat kerjanya ini drop. Malah berdampak ndak baik. Putra ini punya motor, Putra memutuskan yaudahlah balik kerja, baliklah ke kontrakan, istirahatlah di kontrakan yang sepi ini. Nah, dari situlah ya, dari Putra lebih memutuskan untuk balik kerja, pulang ke kosannya, ke kontrakannya, motor dimasukin ke ruang tamu, ruang depan, Putra beristirahat di kamar tidurnya. Pada suatu hari Putra yang pulang sekitar jam 8:30 malam, langsung masukin motor, ya, ganti baju, dia langsung mandi. Setelah mandi, Putra ini merasa sangat lelah sekali. Jadi ya seger lah, capek-capek badan, keguyur air, seger, rebahan di atas tempat tidurnya. Yang niat awal tadi Putra cuma rebahan sebentar, lalu dia mau makan malam karena Putra ini belum makan. Tapi karena lelah yang sudah menyelimuti badan, Putra pun di sini ketiduran. Namun di jam 1:30 dini hari, Putra terbangun karena sesuatu yang cukup mengejutkan. Telinganya mendengar sesuatu yang tidak lazim yang terdengar di rumah kontrakan tersebut.
motor yang diparkir di ruang depan, yang mana ruang depan itu bersebelahan dengan kamarnya Putra. Motor itu distandarin atau didirikan dengan standar 2-nya, jadi posisi ban depannya nyentuh ke lantai, ban belakangnya gantung. Putra di sini mendengar seperti ban belakangnya ini ada yang memutar, ada yang memainkan roda belakang. Terdengar suara suara petikan rantai yang diputar oleh roda itu terdengar sangat nyaring sekali. Suara-suara itulah yang membuat Putra terbangun di jam 1:30 dini hari pada malam itu. Duduk dia dari tidurnya, mencoba untuk lebih membuka lagi indera pendengarannya untuk memastikan benar gak sih apa yang ku dengar dengan apa yang ku bayangkan. Roda belakang motor berputar sendiri atau ada yang memainkannya. Tapi siapa loh? Sekelilingan ini tidak ada orang loh. Atau jangan-jangan ada maling yang masuk rumah. Itu yang membuat Putra ini khawatir. Di sini beliau berdiri lah, mindik-mindik ngintip di balik hordeng pintu kamarnya, melihat ke arah depan, ke arah motor itu diparkirkan. Karena Putra ini ketiduran pada jam 8:30 itu, dia tidak sempat mematikan lampu. Jadi terlihat jelas lah. Kalau ada seseorang atau ada sesuatu di ruangan depan pasti akan terlihat karena lampunya nyala. Ngintip, Putra melihat, sedangkan suara roda motor berputar itu masih terus terdengar. Putra terus ngintip tapi nggak kelihatan karena posisi motor itu sejajar dengan tembok ya, parkirnya gini. Jadi kalau ngintip kayak gini nggak kelihatan jelas siapa yang ada di bagian belakang motor. Putra di sini mau nggak mau harus keluar dari kamarnya, berjalan mendekati motor tersebut. Awalnya dia ragu, takut, tapi di sini untuk menghilangi rasa penasaran, mengobati rasa penasarannya, Putra pun memberanikan diri melangkah perlahan mendekati motor. Dan ketika sampai di samping motor, sama sekali tidak ada orang yang berada di bagian belakang motor. Tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa. Tapi yang anehnya, roda belakang itu berputar. Seakan-akan barusan ada yang memutarnya. Loh, kok bisa? Angin yang mutar roda belakang ini? Nggak mungkin. Nggak mungkin angin bisa memutar roda belakang motor. Lalu siapa? Putra di sini mulai merasa ada yang aneh lah. Dia mendekati roda belakang motor, dia mulai mencium bau-bau yang asing, wangi-wangian yang membuat sedikit bulu tengkuk merinding. Putra di sini mulai merasa ketakutan. Yang mana sebelumnya dia tinggal seorang diri di sana, ndak ada Putra ngerasa takut, ndak ada Putra merasa merinding. Tapi malam itu Putra merasa ketakutan. Di sini dia langsung mematikan lampu, dia langsung masuk ke dalam kamar, menutup pintu, dia langsung tidur di atas tempat tidurnya dengan menutupi tubuh dengan selimut. Nah, jadi malam itu berlalu dengan tanda tanya besar di hati Putra. Apa sebenarnya yang terjadi tadi malam? Tapi di hari itu ya, di pagi itu dia tidak terlalu mau memusingkan. Ya udahlah, mungkin kebetulan atau ya gangguan dari makhluk astral yang penghuni rumah ini. Udahlah, yang penting aku nggak dilihatin sosoknya udah. Jadi keesokan harinya, ya keesokan malamnya lah tepatnya, Putra di sini was-was. Malam ini ada gangguan lagi nggak ya? Masa aku berpikir kayak gitu? Kemarin kan kebetulan. Ya udahlah, motor ditaruh di situ lagi, lampu dimatikan, Putra tidur. Lagi-lagi di malam kedua, hal serupa terjadi, tapi Putra ndak mau keluar. Dia sudah tahu, serahlah. Mau kalian mainkan motor itu, mau kalian pinjam pun ndak apa-apa. Yang penting jangan ganggu aku dalam kamar, yo. Itu yang dikatakan Putra. Seminggu, 2 minggu, hampir 1 bulan, Putra mencoba membiasakan diri dengan gangguan-gangguan makhluk astral yang ada di sana. Awalnya makhluk itu yang belum tahu wujud bentuknya seperti apa, sosok siapa, sosok apa, belum tahu. Putra di sini menganggap, ya udahlah, yang penting jangan ganggu aku. Kalau mau mainin motorku, mainin lah. Awalnya cuma main motor, mutar roda, ya mainin handle kopling, tak-tek, tak-tek, tak-tek. Ya, kedengaran seperti ada yang duduk di atas jok, net. Awalnya cuma suara-suara seperti itu saja, namun makin kesini gangguan
terhadap Putra semakin ekstrim. Motor itu kalau diparkirin Putra, kunci kontaknya selalu dalam keadaan off, kuncinya selalu dicabut, ditaruh di dalam lemari yang ada di dalam kamar Putra. Jadi tidak mungkin ya, secara akal sehat, kalau kelistrikan dari motor itu bisa menyala, seperti lampu sen, seperti klakson, tidak mungkin. Tapi, faktanya yang dialami Putra, tengah-tengah malam, lampu sen dari motor itu menyala sendiri. Terdengar tek, 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 lampu dimnya menyala. Disambut lagi dengan suara klakson yang berbunyi tin tin, tin 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 tin, seperti ada yang memainkan klakson. Putra di sini mulai sedikit geram. Kalau mau mainin motor, mainin aja. Tapi jangan berisik-berisik kayak gitu. Aku yang jadi ketakutan. Putra berpikir untuk meninggalkan kontrakannya pada malam itu. Tapi Putra berpikir 2 kali. Kalau aku mau keluar, otomatis aku harus bawa motor. Nah, sedangkan ini motorku loh, yang lagi dimainin sama sosok itu. Dahlah, lebih baik tidur. Lagi-lagi di sini Putra tengkurap. Bantal ditutup ke kepalanya, selimut ditutup untuk menutupi tubuhnya biar nggak kedengaran suara-suara dari ruangan depan hantu yang memainkan sepeda motor Putra. Bukan cuma sekedar lampu sen, klakson yang dimainkan. Bahkan di sini sosok yang nggak tahu sosok apa itu sebenarnya itu bisa menyalakan motor yang kunci kontaknya itu dalam keadaan off. Nggak tahu gimana caranya, tahu-tahu motor itu nyala tengah malam. Brum 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 brum. Seakan-akan motor itu mau balapan, lagi disetting sama mekaniknya. Gasnya naik turun, reng 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 reng. Tapi Putra sama sekali nggak berani keluar. Terserah kalian, mau kalian apakan, aku nggak peduli, aku takut. Dia memang takut, walaupun dia tidak tahu sosoknya seperti apa, tapi karena rasa penasaran yang tinggi, Putra mencoba untuk ngintip. Kalau kelihatan dikit, aku kabur nih. Biarinlah motorku tinggalin sendirian di sini. Kalau tidak kelihatan, ya berarti sama kayak kemarin, cuman gerak-gerak aja. Tapi ketika Putra ngintip pada malam itu, ketika suara motor itu dimainin ya, naik turun, gasnya tinggi, digeber-geber, Putra ngintip pelan-pelan dan terlihat sesuatu yang tidak masuk akal yang terlihat oleh Putra pada malam itu. Walaupun lampu ruangan depan itu mati, namun Putra masih dapat melihat jelas dari bias yang masuk dari luar, cahaya yang masuk dari luar untuk sedikit memberi penerangan di ruangan gelap, ruangan depan pada malam itu. Terlihat seseorang yang sedang duduk gagah di atas sepeda motornya sambil memain-mainkan gas. Brum, 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 brum. Sosok yang duduk di atas motor gagah itu terlihat dari postur badannya itu adalah sosok seorang laki-laki. Namun yang mengerikan di sini, bagian kepalanya itu seperti hancur. Bagian kepalanya itu seperti lumer. Putra di sini tidak dapat melihat yang mana bagian lingkar bola mata, yang mana hidung dan yang mana mulut. Sama sekali tidak terlihat, datar, rata seperti itu saja. Putra memperhatikan, astagfirullahaladzim, ya Allah, bener nggak nih? Ternyata benar. Itu bukan ilusi, itu bukan halusinasi. Itu memang benar-benar sosok hantu yang sedang memainkan sepeda motor Putra. Beliau di sini memutuskan untuk keluar, lari meninggalkan rumah kontrakan tersebut lewat pintu belakang. Malam itu, Putra terpaksa tidur di rumah temannya yang jaraknya lumayan jauh dari tempat Putra tinggal, dari kontrakan Putra. Terpaksa dia harus berlari di tengah malam daripada Putra harus tinggal di rumah kontrakannya yang sedang diteror oleh sosok yang mengerikan sekali. Keesokan harinya, teman Putra, tempat Putra nginep pada malam itu, otomatis pengen tahu ceritanya detail.
ya ceritanya lebih jelas, diceritakan semua sama Putra dari awal teror itu berawal ya, mulai dari suara-suara roda belakang motor yang berbunyi sampai sosok itu mewujudkan diri sambil menyalakan sepeda motor. Nah, dari cerita Putra, temannya Putra ini ya, memiliki asumsi kalau mungkin ndak ya Put, sosok yang mengganggu kamu, yang main-main dengan motormu itu ada kaitannya dengan riwayat motor sebelum kamu miliki. Percaya nggak kamu? Atau ada nggak feeling kamu ke sana? Putra di sini masih 50-50 ya. Awalnya dia menganggap itu kerjaan gangguan makhluk halus yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Mendengar apa yang disampaikan temannya ini, barulah ya pikiran itu agak connect, atau pikiran itu yo dibenarkan lah sama logika Putra. Kalau ndak ada kaitannya, ndak mungkin lah sosok itu main-main sama motorku. Nah, satu-satunya cara atau jalan untuk membuktikan atau mencari kebenaran, Putra di sini harus kembali ke rumah si bapak penjual sepeda motor untuk mengusut, mencari tahu motor ini didapatnya dari mana, apakah beliau beli baru, second kah, secondnya dapat beli dari mana. Putra harus tahu, menyelidiki, karena ini tidak baik. Kalau dibiarin terus, Putra bisa-bisa jadi gila. Motor kesayangan tiba-tiba dikuasai oleh sosok gaib yang mengerikan. Sidik lah kemarin yang menjodohkan Putra dengan si penjual motor. Sidik pula lah yang membawa Putra kembali ke rumah bapak si penjual motor. Setibanya di sana, si bapak penjual motor agak sedikit shock, kaget melihat kedatangan Putra tanpa membawa sepeda motornya. Loh, Dek, sehat kamu? Alhamdulillah sehat, Pak. Pakai apa kamu sini? Ini boncengan sama si Sidik. Loh, FU mana? Satriamu mana? Ada, tak tinggal di kontrakan. Loh, kenapa nggak dibawa? Motor enak kayak gitu buat anak muda. Enggak. Ini loh, Pak, saya datang ke sini sengaja nih, Pak. Yo, kebetulan Bapak udah nanya motor saya di mana, sekalian lah saya mau tahu, Pak, sejarah motor yang saya beli kemarin. Secara apa? Ya, motor itu ya motor, surat-suratnya lengkap, baru saya renovasi, baru saya bangun lagi, ya itulah motornya. Nggak, maksud saya motor itu Bapak beli dari mana? Apakah tangan pertama Bapak, atau Bapak beli dari tangan pertama, Bapak ini tangan kedua, baru Bapak jual ke saya? Karena saya, Pak, selama megang motor itu banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak pernah saya alami, kejadian-kejadian di luar nalar yang saya alami, Pak. Saya datang ke sini pingin nanya sebenar-benarnya sama Bapak. Tolong Bapak ceritakan. Saya yakin Bapak lah yang memegang jawaban dari pertanyaan saya ini. Barulah di sini si bapak penjual motor bertanya sama Putra, memang apa yang kamu alami? Kejadian-kejadian apa yang kamu alami? Diceritakanlah dari A sampai Z. Bapak itu cuma geleng-geleng kepala dan meminta maaf sama Putra. Maaf yo, maaf Dek. Bukan maksud Bapak bikin kamu kayak gini. Sama sekali bukan maksud. Bapak juga ndak nyangka kalau motor itu sudah Bapak lepas sama orang lain, ya motor itu bisa aman, pikiranku. Ternyata sama aja ya. Motor itu di tanganku atau di tangan kamu masih diikuti oleh sosok itu. Sosok itu. Siapa sosok itu? Putra di sini ya, semakin penasaran nih, nggak sabar ingin mendengar penjelasan dari bapak si penjual motor. Barulah di sini sejarah motor itu diceritakan. Anak bujangku, dia punya teman. Temannya ini namanya Sukri almarhum. Mereka berteman dari SMP sampai di SMA. Namun sayang, Sukri ini tidak dapat menyelesaikan sekolah menengah atasnya. Kelas 3, baru beberapa bulan duduk di kelas 3 SMA. Sukri meninggal dunia karena kecelakaan sepeda motor. Dia ngebut, lepas kontrol, sepeda motor yang dikendarainya dengan kecepatan tinggi
menabrak mobil yang sedang parkir. Mobil yang ditabraknya itu bukan mobil-mobil yang lembut. Mobil yang ditabrak Sukri dengan sepeda motornya itu truk. Sukri pun meninggal dunia di tempat. Nah, motor yang saya jual, motor yang sama kamu sekarang, Satria FU 150, itu motor almarhum Sukri. Setelah Sukri meninggal, sepeda motornya dibiarkan begitu saja sama keluarganya, hancur. Bagian depan itu ya udah nggak bentuk motor lagi lah. Bannya itu angka 8, stangnya itu udah nggak tahu lagi lah bentuknya kemana. Bahkan sasisnya pun udah belok sana belok sini karena benturan yang sangat keras sekali. Saya melihat motor itu jadi bangkai, terbengkalai. Ya saya cobalah menanyakan kepada keluarganya Sukri, motor itu mau disimpan dalam keadaan hancur atau mau dijual. Ternyata keluarganya Sukri mau menjual motor tersebut. Harganya murah sekali. Dan niatanku, motor itu aku benahin lagi, aku bangun lagi untuk kuberikan sama anak lanangku. Aku di sini ndak berpikir yang aneh-aneh lah. Walaupun istriku sudah melarang, untuk apa Pak? Motor bekas kecelakaan, meninggal lagi yang ngendarainnya. Motor itu mau kamu beli, mau kamu kasih sama anak kita. Ya ndak mungkin lah, yang mati itu temannya. Nggak mungkin dia naikin motor almarhum yang meninggal itu. Namun bapak ini ndak keras hati lah. Ya, ndak mau dengar omongan orang. Kapan lagi Bu? Motor bagus, harga murah. Nah, dibeli sama bapak itu, ya, dibenahin jadi motor kayak motor baru lagi. Sasis-sasisnya semuanya dibenahin. Nggak kelihatan lah kalau motor itu bekas kecelakaan. Dan setelah motor itu rapi, disimpan di rumah bapak itu, beliau pun di sini mengalami teror yang lebih mengerikan lagi dari yang dialami putra. Satu kejadian yang sangat mengerikan lagi, ketika pertengahan si bapak ini mengetahui kalau sosok yang memainkan atau meneror keluarga tersebut ya, dengan memainkan motor, menyalakan motor Satria FU itu di tengah malam, itu adalah almarhum Sukri. Ketika pada suatu malam sekitar jam 3 dini hari lah, ya dekat mau subuh, si bapak bilang, motor itu tiba-tiba seperti ada yang mau ngengkol, deng, tapi nggak nyala, deng. Otomatis si bapak bangun, ya, bertanya-tanya siapa yang mau nyalain motor. Lihat jam 3, ya keluarlah si bapak ini, deketin motor, tapi nggak ada siapa-siapa, satu pun nggak ada orang. Dengan kondisi gelap, dengan kondisi sudah dipastikan nggak ada siapa-siapa, tapi engkolan motor tersebut masih berbunyi seakan-akan ada yang ngengkol, tapi nggak kelihatan orangnya siapa. Deng, otomatis di sini membuat bapak itu melompat ketakutan. Astagfirullahaladzim. Weh, siapa itu? Siapa yang mainin engkolan motorku? Aku Sukri, Om. Aku Sukri. Mau jemput motor. Suara itu jelas terdengar, tapi sosoknya ndak ada. Beliau mengatakan, aku Sukri, Om. Aku Sukri. Mau jemput motor. Ini motorku. Nggak lagi. Ya, si bapak itu mau teriak tapi mulutnya terkunci, mau lari tapi dengkulnya lemas. Bapak itu cuma duduk jongkok memperhatikan motor itu, diotak-atik sama sosok yang nggak kelihatan. Koplingnya dimainin tak, stangnya belok-belok kayak gini. Sambil sesekali sosok yang nggak terlihat itu menyapa bapak yang sedang terduduk lemas ini. Om mau ngapain Om? Ini motorku Om. Motorku Om, mau bawa pulang. Ini motorku. Seakan-akan sosok itu marah kalau motor itu dimiliki atau dirawat sama orang lain. Nah, dari dasar itulah si bapak ini mau menjual motor itu. Ditambah lagi dengan satu kejadian yang hampir merenggut nyawa si bapak ini, ya mungkin ada kaitannya lah dengan almarhum si Sukri yang masih ruhnya ini masih sejati, yang masih nyatu lah dengan motor yang digunakannya saat kecelakaan itu.
Pada suatu malam, bapak ini bawa istrinya sama anak bungsunya yang cewek ini duduk di depan, istrinya dibonceng di belakang, mau keluar cari makanan, cari nasi goreng. Nasi goreng langganan mereka ini memang terdapat di agak jauh lah, ya perbatasan jalan lintas dari kampung mereka. Untuk mencapai tempat nasi goreng ini harus melewati jalan utama. Di jalan utama itu mobil-mobil lintas, mobil yang mau menuju ke arah Padang, menuju ke arah Medan, mobil-mobil ALS, mobil-mobil bus, mobil-mobil Puso untuk bawa barang, itu semua lewat di sana. Apalagi malam, itu memang rutenya cepat sekali di malam itu. Satria FU itu dalam keadaan on fire lah, tenaganya enak sekali. Si bapak mengendarai FU itu, ibunya, istrinya dibonceng, anak bungsunya di depan. Si bapak itu berada di belakang mobil truk, ya, mobil truk. Truk ini jalannya pelan, diintip sama si bapak, di depannya ternyata kosong. Nah, beliau mencoba untuk motong, masuk, ya, melewati mobil truk tersebut. Memang iya, terlihat dari arah berlawanan itu ada mobil ALS atau mobil penumpang, ya, mobil bus untuk ke arah Medan Pekanbaru sana, melaju dengan kecepatan tinggi. Tapi perhitungan bapak ini, FU yang kuawa ini kecepatannya 150 cc 6 speed, nggak mungkin lah, nggak bisa motong mobil truk yang jalannya pelan kayak keong aspal ini. Perhitungan si bapak ini pasti masuk, pasti lewat. Tapi ternyata ketika bapak ini mulai masuk untuk motong mobil truk ini, sedangkan mobil bus datang dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi, ini semakin mendekat. Perhitungan bapak kalau motornya dapat memotong dengan mulus, salah. Tiba-tiba si bapak mulai motong, mau naikin gas, ya. Gasnya tiba-tiba tidak naik. Seakan-akan motor itu kehilangan kompresi tenaganya. Motor itu mati mendadak. Otomatis di sini istrinya teriak, "Pak!" Anaknya, ya, anak kecil yang ada di depan. Ini resikonya sangat besar sekali kalau sempat terjadi kecelakaan. Mobil ALS itu sudah ngasih lampu, ya, kode kalau suruh minggir atau suruh jalan, sudah di klason-klason karena lintas itu kecil sekali. Kalau motong, kalau ALS mobil bus besar lewat, itu sudah makan hampir, ya, garis putih lah, lem putih. Sedangkan si bapak ini berada di tengah-tengah dengan kondisi sepeda motor mati. Untung Allah masih memberikan keselamatan untuk keluarga tersebut. Mobil ini buang ke kanan, mereka selamat dari maut. Motor itu didorong ke pinggir. Yang anehnya, ketika diengkol, motor itu hidup normal lagi, bisa dibawa ngebut lagi. Itulah alasan yang kuat motor itu pengen cepat dijual. Kalau dibiarin motor ini lama-lama aku pakai, maut ini, maut yang ku dapat. Motor ini minta darah, minta nyawa lagi. Makanya motor itu dijual dengan harga murah. Dan Putra yang senang hati mendapatkan harga Satria FU murah, motor impian murah, ternyata musibah yang diterima oleh Putra. Bala yang kau beli, Put, itulah di dalam hati si bapak ini. Setelah Putra mendengar apa yang diceritakan oleh si bapak penjual motor, cerita yang mengerikan tentang latar belakang atau masa lalu lah dari Satria FU yang dimilikinya, Putra di sini cuma dapat termenung. Beliau berpikir, ya Allah, nabung susah-susah, sekali beli motor berdarah. Nasib. Kalau aku terusin pakai motor tuh, Pak, ya berarti sama saja aku pasrah dengan apa yang akan terjadi. Kalau motor itu tidak aku pakai, ya sia-sia lah, Pak. Aku sudah nabung selama ini dari menyisihkan gaji yang gak seberapa yang ku terima, Pak. Kalau aku jual motor itu, berarti aku sama saja, Pak. Sama saja kayak kamu. Sama saja aku akan mencelakai orang lain yang tidak tahu menahu tentang apa yang seharusnya
Itu kamu Pak yang menghentikannya. Itu kamu Pak yang memulai kesalahan ini. Nah, mendengar kepasrahan dari Putra, agak sedikit melas lah. Putra ngaku agak sedikit melas lah, Bang, aku ngomong kayak gitu. Karena nggak tahu lagi harus berbuat apa. Si bapak itu minta waktu sama Putra. Ya maaf dek, saya nggak maksud, saya pikir kutukan motor itu cuma berlaku untuk saya. Ya, sesampainya di tangan kamu, sosok yang ada atau sosok almarhum lah yang punya motor sebelum aku milikin ini, itu nggak bakal ngikutin. Tapi ternyata masih ngikutin. Yo maaf. Ya lebih baik sekarang ya adalah motor itu kamu biarin aja. Nanti uang kamu yang sudah kamu bayar untuk membeli motor itu bapak balikin yo. Tapi nggak sekarang. Bapak nyicil, duitnya udah kepake. Nanti bapak cicil, motornya terserah. Kalau kamu mau simpan di rumah kamu, simpan. Kalau kamu percaya, taruh aja sini. Biar motor itu bapak kembalikan ke rumah kedua orang tuanya. Karena bapak membeli motor itu juga dengan harga yang tidak seberapa. Nah, Putra ya mikir-mikir awalnya. Percaya nggak sih aku sama bapak ini, nanti aku taruh motor di sini, duitku ndak dibalikin, hilang semuanya. Tapi teman Putra yang mengenalkan Putra ke si penjual motor ini, si Sidik, ya, turut menjamin lah kalau bapak yang jual motor ini itu sedang memberikan penawaran terbaik untuk kamu Put. Daripada kamu dihantui sosok itu terus, kamu juga was-was bawa motor itu, takutnya nanti ya kecelakaan atau terjadi sesuatu hal yang mengerikan. Aku di sini turut menjamin kalau motormu nggak dibalikin duitnya sama si bapak, aku turut mengganti nanti kerugian yang sudah kamu derita atau kamu alami. Nah, kesepakatan hari itu pun deal. Motor itu kembali ke rumah si bapak penjual motor dan motor itu diantarkan kembali ke rumah almarhum Sukri. Bapak itu yo ikhlas, biarinlah duit aku renovasi motor ini, duit nebus dari keluarganya, ya biarinlah. Biar disimpan di rumah Sukri saja, biar motor ini bisa tenang, biar motor ini tidak panas lagi. Itulah. Putra pun di sini menerima pengembalian uang dari si bapak penjual motor ini 4 bulan. Jadi bulan pertama dicicil 2, 3, 4, alhamdulillah bisa lunas. Tapi Putra tidak beli motor di sini, dia masih trauma, dia bilang lebih baik jalan kaki. Ada motor juga bikin capek, warawiri nggak karuan, dia bilang. Toh juga ada motor palingan juga ditaruh di depan di parkir. Beliau di sini tidak mau beli motor terburu-buru, dia lebih mementingkan untuk ditabung aja lah, mana tahu nanti ada kebutuhan mendesak atau ada sesuatu yang lebih penting lagi untuk dibeli. Nah, itulah kisah Putra yang dihantui oleh arwah Sukri, almarhum Sukri yang meninggal di atas motor Satria FU 150 yang arwahnya masih belum ikhlas berpisah dari motor tersebut. Jadi gini ya, mungkin kalau kita dengar ya cerita kayak gini, ya tidak masuk akal memang. Tapi kejadian ini banyak terjadi sahabat-sahabat. Bukan dari Putra saja saya mendengarkan kisah ini, tapi ketika saya masih di Jakarta, tepatnya di STM, saya masih gabung main sama anak-anak bengkel. Kami main drag liar, itu biasanya ya kecelakaan atau oleng lah kalau lagi nyeting motor. Itu bukan sesuatu yang aneh lagi, namun resiko yang sudah ada di depan mata untuk seorang joki drag. Bahkan di sini tidak sedikit joki drag yang meninggal dunia di atas kuda besinya ketika memacu kuda besinya dengan kecepatan tinggi, dan setelah meninggal sepeda motor drag itu jadi angker di bengkel, jadi momok. Motor itu bisa nyala sendiri walaupun mesinnya udah bisa dikatakan mati lah. Walaupun pengapiannya udah dicabut, tapi motor itu bisa nyala sendiri. Bahkan ada yang sampai didatangi oleh yang meninggal tadi, almarhum yang meninggal tadi. Ya, almarhum ini datang nitip, tolong jaga motorku. Saking kan dia sayangnya dengan motor balap tersebut. Ini bukan sekali 2 kali saya dengar cerita tersebut. Arwah joki balap liar. Mungkin next
akan saya ceritakan pengalaman saya ketika di STM, ya, main-main sama anak bengkel di sekitaran daerah Jakarta Timur. Yang mana di tahun itu drug bike, drug liaran ini sedang hype sekali lah. Bahkan taruhannya nggak main-main, bukan duit lagi, tapi siapa yang kalah motornya yang dibakar untuk menjaga gengsi. Next, insya Allah akan saya ceritakan di video sebuah kisah misteri kejadian yang terjadi di depan mata saya, joki balap liar. Tepatnya kejadian ini di Jatiwaringin, jalur Jatiwaringin ya, Pangkalan Jati yang arah ke Pondok Gede. Itu kan dijadikan tempat balapan liar tuh, 2 jalur itu. Nah, di depan mata saya ada joki yang oleng motornya, lepas kendali, itu ya ngantam pot-pot bunga besar di tengah-tengah pembatas itu, sampai 4 pot besar itu pecah dan berhenti menghantam tiang listrik. Meninggal dunia, dan setelah beliau meninggal dunia, trek balap itu jadi sepi. Beliau gentayangan di sana. Beliau ada di sana setiap ada yang nyeting motor. Insya Allah akan saya ceritakan setelah video ini. Jadi itulah sebuah kisah misteri yang dibagikan oleh sahabat kita Putra. Terima kasih Putra. Dan untuk sahabat yang memiliki kisah misteri, boleh kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Sahabat bisa follow akun Instagram saya di Ryu_Wijaya91, akun Instagram sebuah kisah misteri official, dan akun TikTok sebuah kisah misteri. Untuk sahabat, terima kasih atas support dan dukungannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Inilah sebuah kisah misteri. Lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Saya, Ryu Wijaya, mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.